Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasir Abdillah dengan nomor induk mahasiswa 241011721015. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu teori yang paling terkemuka dan paling relevan untuk digunakan saat ini. Teori tersebut bernama teori konektivisme. Dalam video ini, saya ingin membahas tentang definisi, faktor penyebab terbentuknya teori ini, hingga faktor apa saja yang menjadi permasalahan dalam penerapan teori ini. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah belajar pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain, SPSI MPD. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke isi pembahasannya. Jadi, topik yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang teori konektivisme. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh teori ini itu adalah di mana di era digital ini banyak sekali informasi yang berkembang dengan pesat. Namun tantangannya adalah bagaimana cara peserta didik itu bisa menyaring informasi secara lebih efektif, dan juga banyak dari siswa itu atau peserta didik yang kebingungan dalam mencari sumber belajar terpercaya. Setelah mengetahui permasalahan atau tantangan yang dapat dihadapi ketika penerapan teori konektivisme ini secara umum, maka selanjutnya kita akan membahas teori ini secara lebih mendalam dengan mengetahui definisi, faktor penyebab terbentuknya teori ini, dan juga faktor permasalahan yang dihadapi ketika menerapkan teori ini. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Jadi, teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang pakar dari Universitas Manitoba pada tanggal 12 Desember tahun 2004 dalam sebuah artikel online-nya. Jadi, teori ini itu mengedepankan teknologi, namun tetap mempertahankan aspek sosial di dalamnya. Penggunaan teknologi itu seperti apa aja sih? Nah, ada beberapa itu yang bisa digunakan, yaitu seperti Google Classroom, Augmented Reality, lalu ada penggunaan situs web dan berbagai media sosial lainnya, yang mana hal-hal ini dapat mengembangkan aspek pembelajaran siswa di abad ke-21. Selain itu, teori ini juga secara tidak langsung menerapkan student-centered learning, yang mana di sini siswa itu lebih memiliki akses yang luas terhadap bagaimana cara mereka mengatur pembelajarannya. Dan juga di sini guru tidak lagi menjadi fasilitator utama murid, karena di sini murid lebih memiliki akses yang luas dalam mengatur cara pembelajaran mereka dan menjadikan teknologi sebagai sarana pembelajaran mereka untuk mencari ilmu baru, lalu mengaitkannya dengan ilmu-ilmu yang lama hingga menjadi sebuah koneksi atau ikatan yang menjadi kesatuan pembelajaran mereka. Namun, sebenarnya teori ini itu bukan hanya menekankan bagaimana pembelajaran bisa terjadi dalam era digital dan teknologi. Namun, konektivisme itu sesuai dengan namanya ya guys, itu menjelaskan tentang konektivisme atau koneksi. Jadi di situ menjelaskan bahwa pembelajaran itu bukan hanya terjadi melalui koneksi media sosial, namun juga bisa melalui media saraf atau koneksi otak. Setelah kita mengetahui faktor penyebab terbentuknya teori ini, selanjutnya kita itu akan membahas tentang permasalahan yang dihadapi teori ini. Karena tentunya dari berbagai teori itu tuh nggak ada kesempurnaan di dalamnya, termasuk dengan teori konektivisme ini. Maka dari itu, di segmen selanjutnya kita akan membahas apa saja permasalahan yang dihadapi dalam penerapan teori konektivisme ini. Tanpa berlama-lama, ayo kita lanjut ke segmen berikutnya. Nah, sekarang kita itu berada di bagian permasalahan yang dihadapi teori ini. Jadi, permasalahan yang pertama yang dihadapi oleh teori ini yaitu adalah kesenjangan akses teknologi. Nah, di sini itu tuh dijelaskan bahwasanya nggak semua guru atau semua murid itu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengakses media atau dunia teknologi. Selanjutnya kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu adalah kemampuan digital yang belum merata. Nah, pada poin yang kedua ini, itu tuh bisa terkait dengan poin yang sudah dijelaskan sebelumnya, atau poin yang pertama, yaitu bahwasanya
akses digital yang belum merata itu dapat mempengaruhi kemampuan siswa atau guru dalam mengakses dunia digital. Jadi bukannya mereka berhasil dalam melakukan pembelajaran di era sekarang, mereka justru merasa akan kesulitan karena tidak adanya kemampuan dan tidak adanya akses yang mumpuni dalam pembelajaran. Bahkan mereka untuk membuka YouTube saja tidak tahu karena kurangnya akses dan terbatasnya perangkat dalam menerapkan teori ini. Nah, poin ketiga dari permasalahan yang dihadapi teori konektivisme ini berada pada kurangnya interaksi sosial dan emosional. Sebagaimana yang kita tahu, bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Dan ketika pembelajaran itu hanya dilakukan secara online atau daring, dan hanya menatap kepada layar tanpa adanya interaksi secara langsung antara murid dan guru, maka ini tuh bisa menyebabkan kurangnya emosional dan sosial antara guru dan murid. Hal ini akan membuat pembelajaran itu terasa lebih hambar dan hampa karena kurangnya ikatan emosional antara murid dan guru ini. Itu tadi adalah beberapa poin permasalahan yang dihadapi ketika teori konektivisme ini diterapkan dalam dunia pendidikan. Sebenarnya ada banyak hal lagi yang bisa saya sampaikan, namun terkait dengan pembatasan waktu yang diberikan, maka saya hanya membatasi kepada poin-poin yang penting dan sering terjadi saja di dalam dunia pendidikan. Nah, oke. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya aja ya. Langsung aja kita ke solusi penerapan teori konektivisme ini. Nah, untuk menerapkan teori konektivisme ini ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yaitu untuk solusi secara umumnya dulu, kita bahas bahwasanya pemerintah dan sekolah itu harus memastikan bahwasanya guru dan muridnya itu memiliki akses teknologi dan internet yang merata. Selain itu, murid dan guru itu dibekali dengan kemampuan digital yang mumpuni sehingga mereka itu dapat melakukan belajar dan mengajar secara efektif melalui teknologi. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas solusi yang bisa diterapkan teori konektivisme ini dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, guru itu bisa melakukan penerapan teori konektivisme ini dengan cara melakukan pembelajaran melalui media seperti Duolingo atau BBC Learning English. Selain itu, guru juga bisa melakukan pembelajaran dengan cara membuat kegiatan tugas vlog atau podcast dalam bahasa Inggris sehingga membuat murid itu lebih aktif dan tidak pasif dalam menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajarannya. Nah, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa saran dan motivasi terkait dengan pembelajaran teori konektivisme ini. Teori ini harus lebih banyak membuktikan contoh nyata seperti apakah kolaborasi online dalam pembelajaran secara itu benar-benar efektif atau penggunaan simulasi virtual dalam pembelajaran sains itu benar-benar menyenangkan dan interaktif. Sehingga teori ini bukan hanya menekankan bahwasanya pembelajaran itu ideal, tetapi juga terbukti efektif dalam pembelajaran. Selanjutnya, itu ada untuk kurikulum. Jadi kurikulum itu harus lebih fleksibel dan membebaskan siswanya dalam memilih cara belajar mereka sendiri. Dengan begitu, kurikulum lebih memberikan ruang untuk siswa dalam belajar, namun tetap mendapatkan arahan dari guru mereka sendiri. Dan satu hal yang penting, pembelajaran itu bukan hanya bagaimana cara kita mendapatkan ilmu, tapi bagaimana cara kita memahami ilmu tersebut. Karena dari cara kita menyerap dan menerapkan ilmu tersebutlah yang nantinya dapat menentukan masa depan kita sendiri. Oke, itulah akhir dari penjelasan materi saya tentang teori konektivisme ini. Semoga ini dapat memberikan wawasan baru dan pengalaman baru bagi calon guru maupun siswa di luar sana. Dan salah hilaf mohon maaf dari saya sendiri. Saya Yasir Atila, saya akan menutup penjelasan materi ini dan terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.